Baik nak ya, kita mulai. Hari ini kita bab 3, Negara dan Konstitusi, di minggu ke-6. Hari ini akan Ibu jelaskan mengenai konstitusi, karena kemarin di bab kelima, di minggu kelima kita belajar tentang negara. Konstitusi, ya. Negara dengan konstitusi itu dua hal yang harus digabung, karena negara tanpa konstitusi, negara itu tidak akan memberikan efek yang positif terhadap warga negaranya. Karena tanpa konstitusi, pemerintahan atau pejabat negara ya akan semena-mena kepada warga negaranya. Jadi konstitusi ini untuk membatasi kekuasaan daripada badan kenegaraan atau pejabat negara atau yang sering disebut dengan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Di bab 3 tentang negara, ada pengertian negara secara luas. Nah, kalau pengertian negara secara luas itu berarti negara itu selain punya rakyat, punya wilayah, dan punya pemerintahan, dia juga punya konstitusi yang mengatur penyelenggaraan negara. Jadi, konstitusi ini penting untuk negara yang akan mengakibatkan kalau negara tidak punya konstitusi, negara itu bisa membuat pemerintahannya atau pejabat negaranya atau lembaga kenegaraannya akan semena-mena kepada warga negaranya. Sekarang kita mulai dengan pengertian konstitusi dalam bahasa. Artinya membentuk. Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi itu berarti berisi aturan mengenai ketatanegaraan dan undang-undang dasar suatu negara. Jadi nak ya, konstitusi itu berisi tentang aturan bagaimana penyelenggaraan negara. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan konstitusi secara luas dengan sempit. Konstitusi itu juga punya pengertian secara luas dengan secara sempit, sama seperti pemerintahan. Nah, kalau dia secara luas berarti hukum dasar tertulis dengan hukum dasar tidak tertulis. Tapi kalau dia dalam arti sempit itu berarti hukum dasar tertulis saja atau yang sering kita sebut dengan undang-undang dasar. Kalau dia kalau undang-undang dasar itu merupakan konstitusi atau hukum dasar tertulis. Jadi kalau dia dalam arti luas berarti hukum dasar tertulis dengan tidak tertulis. Kalau dia dalam arti sempit hanya hukum dasar tertulis, yaitu undang-undang dasar. Setiap negara akan punya konstitusi. Kemudian Ibu lanjutkan dengan konstitusi, kedudukan daripada konstitusi. Konstitusi ini kedudukannya ada dua. Satu sebagai hukum dasar, yang kedua sebagai hukum tertinggi di suatu negara. Tapi ingat, isinya tentang bagaimana penyelenggaraan negara atau hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Kemudian kita unsur-unsur konstitusi, artinya apa yang harus ada di dalam konstitusi. Jadi, isi konstitusi itu mengenai struktur organisasi negara dengan lembaga-lembaga negaranya. Yang kata Ibu tadi, lembaga negaranya itu eksekutif, yudikatif, dengan legislatif. Kemudian tugas daripada masing-masing lembaga negara itu dan hubungan antar warga negara, antar lembaga negara itu. Jadi apa tugas eksekutif, legislatif, yudikatif, dan bagaimana hubungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu semua ada di negara. Dan satu hal lagi, negara itu dikatakan negara yang punya konstitusi yang konstitusional adalah adanya jaminan HAM atau hak azazi dari warga negara. Ini isi yang harus ada di dalam konstitusi, itu yang disebut dengan unsur-unsur konstitusi. Kemudian konstitusi di Indonesia. Konstitusi di Indonesia adalah hukum dasar tertulisnya namanya Undang-Undang Dasar 1945. Nama setiap hukum dasar di suatu negara berbeda, berbeda. Tapi itu yang dinamakan dengan konstitusi. Indonesia menamakan hukum dasar tertulisnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian konstitusi di Indonesia terdiri dari dua, satunya lagi hukum dasar tidak tertulis, yaitu konvensi, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Nah, ini hukum dasar tidak tertulis di Indonesia, merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan berjalan sejajar.
diterima oleh seluruh rakyat, dan yang terakhir bersifat pelengkap sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Contohnya konvensi ini adalah contohnya seperti misalnya pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus ya di hadapan sidang tahunan MPR ya sebelum kita proklamasi tanggal 17-nya. Jadi itu diadakan setiap tahun. Nanti kalian boleh lihat ya. Setiap tanggal 16 Agustus pasti ada pidato kepresidenan di hadapan sidang MPR ya untuk menyampaikan apa yang telah dia raih selama 1 tahun ini ya. Itu akan jadi agenda kenegaraan. Yang kedua, misalnya pemasangan foto wakil presiden dengan presiden peserta Garuda Pancasila di setiap ruang kerja, baik itu instansi pemerintah ataupun instansi swasta. Misalnya di ruang dinas gubernur, ruang dinas yang namanya wali kota, atau misalnya ruang dinas bupati, itu ada pemasangan foto wakil presiden dengan presiden berserta dengan Garuda Pancasila. Itu salah satu bentuk konvensi. Walaupun dia tidak ada di dalam hukum dasar tertulis, tapi dia menjadi kebiasaan yang terpelihara dalam penyelenggaraan negara. Kemudian perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi boleh ya nak ya, Ibu kasih tahu dengan kalian, konstitusi itu boleh dirubah. Ya, konstitusi itu terdiri dari 2, 1 pembukaan, 1 batang tubuh. Nah, yang bisa diubah adalah batang tubuhnya, yaitu pasal-pasalnya. Indonesia pernah melakukan 4 kali perubahan, yaitu tahun 1999 sampai 2002. Semua negara pernah merubah konstitusinya. Jadi bukan sesuatu hal yang tidak boleh Ibu konstitusi diubah, boleh. Sesuai dengan mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan dari gejolak daripada di dalam negeri negara tersebut, boleh. Jadi Indonesia pernah merubahnya. Kenapa waktu itu Indonesia merubah undang-undang dasarnya? Itu karena rumusan pasalnya ada 5 alasan. Kenapa pada waktu 1999 sampai 2002 Indonesia Raya pernah merubah konstitusinya karena ada 5 alasan ya. Karena ada 5 alasan. Alasan yang pertama karena rumusan Pancasila, pasal-pasal yang ada di dalam konstitusi di Indonesia menimbulkan penafsiran ganda. Seperti misalnya ada pasal yang menyatakan bahwa presiden dapat dipilih kembali setelah 5 tahun sekali. Jadi dapat dipilih lagi setelah 5 tahun tanpa pembatasan periode. Dan itu memberikan penafsiran ganda. Makanya pada saat Orde Baru ya, Soeharto bisa memerintah lebih dari 30 tahun lebih karena tidak adanya pembatasan 2 periode atau 3 periode atau 1 periode. Nah, itulah makanya rumusan pasal yang membuka peluang timbulnya penafsiran ganda itu akhirnya diubah. Ada pembatasan 2 periode itu contoh. Kemudian yang kedua, memberikan kekuasaan terlalu besar pada eksekutif. Iya, pada Undang-Undang Dasar yang sebelum diamandemen ya, sebelum diubah, eksekutif itu diberi yang namanya kekuasaan sebagai eksekutif iya, legislatif iya, yudikatif iya. Jadi dia punya 3 kekuasaan eksekutif itu. Nah, dengan amandemen yang baru ini ya, eksekutif dibatasi oleh legislatif dalam buat undang-undang RUU rancangan undang-undang, kemudian dalam hal kehakiman dan pengadilan dia dibatasi oleh yudikatif. Kemudian yang ketiga, tidak tegasnya antara sistem presidensil dengan parlementer. Karena pada saat Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen, ya, kita menganut sistem pemerintahan presidensil. Tapi eksekutif lebih dominan. Kemudian eksekutif bisa menjatuhkan legislatif. Makanya tidak tegas. Padahal kalau kita menggunakan sistem presidensil, berarti eksekutif dengan legislatifnya itu setara, tidak bisa saling menjatuhkan, malah harus bekerja sama. Nah, kalau kita menggunakan sistem pemerintahan parlementer, baru eksekutifnya itu di bawah legislatif yang lebih berkuasa daripada eksekutif. Nah, tapi Indonesia eksekutifnya lebih berkuasa daripada legislatif, sedangkan kita presidensil. Makanya ini diubah bahwa eksekutif dengan legislatif itu setara dan tidak bisa saling menjatuhkan. Kemudian yang keempat, perlunya memberikan kekuasaan pada Pemda. Nah, pada Undang-Undang Dasar 1945 yang lalu,
pemerintah daerah, terutama dalam otonomi daerah, tidak dikasih kekuasaan penuh. Makanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, pemerintah daerah diberi kekuasaan otonomi yang penuh, luas, dan bertanggung jawab. Dikasih ajas desentralisasi, dekonsentrasi, ajas pembantuan. Terutama dikasih kewenangan daerah mengenai politik, keuangan. Itu yang diberi kepada pemerintah daerah. Kemudian nih yang terakhir, yaitu mengenai pasal HAM. Nah, di Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen, ya, pasal mengenai HAM itu kurang memadai. Bukan belum ada, tapi kurang memadai. Yang ada itu hanya hak dan kewajiban warga negara. Makanya di Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen, pasal HAM itu diakomodasi, diberi tempat khusus, yaitu ada pasal 28A sampai 28I. Itu yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu singkatnya isi perubahan yang ada di konstitusi di Indonesia, kemudian alasan kenapa diadakan perubahan konstitusi di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah peranan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, peranan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara itu ada 3. Ini yang terakhir nih. Ya, yang terakhir yaitu sebagai pemberi landasan dan pedoman bagi dasar penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara. Jadi dia dasar. Kemudian yang kedua, membatasi tindakan pemerintah supaya pemerintah tidak sewenang-wenang. Kata Ibu tadi, ini eksekutif, yudikatif, dan legislatif Indonesia maupun negara lain, ya, untuk tidak sewenang-wenang kepada warga negaranya. Kemudian yang ketiga, memberikan jaminan atas hak azazi bagi warga negaranya. Karena konstitusi yang konstitusional adalah konstitusi yang membatasi kekuasaan lembaga kenegaraannya dan juga memberikan jaminan HAM bagi setiap warga negara. Itu yang disebut dengan konstitusi yang konstitusional. Alhamdulillah penjelasan Ibu, ya, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan.